Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bertalabul ilmi salah satunya, kemudian juga untuk bersilaturahmi. Kita pula masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam hal itu, maka kita bersyukur kepada Allah taala. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita memulai uh, pada kegiatan pada hari ini, kita murajaah dulu salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan pada pagi hari ini, tentunya dengan diawali dengan membaca Al-Quran. Baik, Alhamdulillah. Hadirin jamaah kajian virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, yang mana di dalamnya kita akan bertemu dengan salah satu hari raya besar Islam. Setelah sebelumnya kita sudah bertemu dengan hari raya Idul Fitri, maka insya Allah di bulan Zulhijjah ini kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha. Yang mana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di hari raya tersebut ada kegiatan yang namanya berkurban. Oleh karena itu sebagai bentuk ikhtiar kita, sebagai bentuk adab kita, sebagai bentuk kesungguhan kita untuk menyambut hal tersebut, maka sudah sepantasnya kita untuk mencari kaidah-kaidah, kaifiah, ilmu-ilmu tentang berkurban. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu materi tersebut, yaitu fikih kurban, bersama guru kami yaitu Ustadz Faris Baswedan LC. Namun sebelumnya kita sambut, kita kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga antum semua dan yang hadir sehat juga. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair untuk waktunya dan sudah berkenan sharing bersama di sini untuk membahas tentang fikih kurban. Baik Ustaz, nampaknya sudah bisa dimulai. Oleh karena itu kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar sekalian, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmatnya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terutama adalah nikmat iman, Islam,
dan juga nikmat kesempatan serta kelapangan sehingga kita bisa berkumpul lewat aplikasi Zoom Meeting ini untuk sama-sama kita menggali lebih dalam lagi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwasannya kita sebentar lagi akan memasuki salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, yang dimana di dalam bulan Dzulhijjah tersebut terdapat satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk melakukannya secara khusus berkaitan di dalam bulan tersebut. Maka sebagai bentuk kesungguhan kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala kita akan membahas tema yang berkaitan tentang fikih kurban. Para jamaah sekalian, berkurban atau yang dikenal atau yang disebut sebagai udhiyah di dalam bahasa Arab ya, itu merupakan salah satu syiar di antara syiar-syiar agama kita semua, agama Islam. Maka penting bagi kita untuk mensyiarkannya dengan mengerjakannya. Dan siapa saja yang mengerjakan kurban ini yang dimana ia termasuk dari satu syiar, dari salah satu syiar dari syiar-syiar agama Islam ini, termasuk ke dalam golongan yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan hal demikian itu, kurban itu, dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka termasuk memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Dan juga Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga mencontohkan dan memberikan teladan kepada kita semua dengan melakukan syariat kurban ini selama beliau tinggal di kota Madinah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh para sahabatnya melakukan kurban selama 10 tahun. Maka dari itu penting bagi kita sebagai bentuk melaksanakan dan mengagungkan perintah dan syiar Allah serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya, bukan hanya sekedar melakukannya tetapi juga mempelajarinya agar kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, hukum berkurban ini secara hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Dan ia termasuk sunnah kifayah juga bila dikerjakan oleh kepala keluarga. Artinya itu apa sunnah kifayah tuh? Jadi kalau misalnya seorang ayah berkurban, maka itu sudah mencukupi untuk anggota keluarga yang lainnya, istri dan juga anak-anaknya. Jadi tidak perlu ketika seorang ayah melakukan atau menyembelih hewan kurban, lalu anaknya dan juga istri-istrinya melakukannya juga. Jadi nggak perlu. Jadi itu dikatakan sebagai sunnah kifayah. Satu orang sudah mencukupi anggota keluarga yang lainnya. Dan hukum berkurban ini bukanlah wajib, ya, tidak diwajibkan. Walaupun memang terdapat dalam sebuah hadis di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
pernah bersabda yang kurang lebih maknanya, siapa saja yang mampu untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, dan janganlah ia mendekati musola kami, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Para ulama menjelaskan makna daripada hadis tersebut, ya. Kenapa lantas kok dikatakan sunnah, sedangkan Rasulullah sampai memberikan sebuah peringatan. Siapa yang nggak berkurban, udah jangan dekat-dekat dengan musola kami. Artinya di sini Rasulullah memberikan peringatan. Nggak mungkin seseorang sampai diperingatkan dikarenakan meninggalkan suatu amalan yang sifatnya sunnah. Di antara jawaban para ulama yang menjelaskan tentang hadis tersebut adalah bahwasannya orang yang melakukan atau yang tidak melakukan kurban di zaman Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu mereka para sahabat dalam kondisi yang cukup sulit, sehingga sebagai bentuk solidaritas dalam rangka untuk memberikan kesenangan, ya, sebagai bentuk untuk membantu sahabat yang lainnya agar dia di hari Rasulullah menekan para sahabat yang berkurban sampai memberikan peringatan kepada jangan sampai berkurban, kalau tidak berkurban maka jangan dekat-dekat dengan musola kami. Artinya sebagai bentuk penekanan untuk solidaritas dengan sama kaum muslimin kala itu, ya. Terlebih lagi menunjukkan akan kesunahan daripada kurban itu sendiri, diriwayatkan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, balaghana anna Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhhiyani karahiyatan an yura annaha wajibatun. Telah sampai kepadaku, kata Imam Syafi'i, sebuah riwayat bahwasannya Abu Bakar dan Umar itu tidak berkurban ketika mereka menjabat sebagai khalifah. Mengapa beliau melakukan hal tersebut? Karena khawatir syariat kurban ini dipandang sebagai sebuah kewajiban oleh kaum muslimin yang lainnya. Jadi sebagai bentuk pencegahan agar di kemudian hari tidak disangka sebagai sebagai kewajiban, sahabat Umar dan juga Abu Bakar tidak melakukan kurban sebagai bentuk tindakan pencegahan. Nah, apakah kurban ini, hukum berkurban ini senantiasa sunnah terus hukumnya, tidak bisa menjadi wajib? Para ulama menjelaskan hukum kurban ini bisa saja menjadi hal yang diwajibkan dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika seseorang bernadar. Jika seseorang bernadar, saya nadar untuk Allah untuk berkurban, bisa ada ngomong seperti itu, maka ketika itu juga dengan ucapannya seseorang tersebut wajib untuk melakukan kurban. Dan yang kedua adalah di antara sebab yang menjadikan ia wajib untuk melakukan kurban adalah ketika dia telah menetapkan, ya, telah menunjuk hewan kurban yang akan ia kurbankan. Aku akan jadikan hewan ini, kambing ini, sapi atau sapi ini sebagai hewan kurban. Maka ketika dia sudah menunjuknya, sudah menetapkannya, ia telah wajib, ya, untuk melakukan atau berkurban dengan hewan yang tadi ia sudah tunjuk tersebut. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk hati-hati di dalam menyampaikan niat kita atau keinginan kita untuk melakukan kurban. Jangan sampai kurban tersebut menjadi wajib dikarenakan konsekuensi lanjutan yang berbeda antara kurban yang disunahkan dengan kurban yang diwajibkan. Apa konsekuensinya nanti kita akan jelaskan, ya. Sebelum kita melanjutkan lagi, dasar daripada syariat kurban ini
adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Insyaallah kita pasti sudah sama-sama mengetahuinya dan menghafalnya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Fasholli di sini kata para ulama melakukan sholat Idul Adha. Wanhar dan berkurbanlah. Sebelum Anda lanjutkan, suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Ya. Ya. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sabda Nabi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim disebutkan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang gemuk, yang memiliki tanduk yang panjang, ya, atau yang kokoh tanduknya. Dzabahahuma biyadihi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba tersebut sendiri, ya. Wasamma wa kabbar, dan beliau mengucapkan bismillah dan juga sambil bertakbir ketika menyembelih kedua ekor domba tersebut. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih 2 ekor dombanya tersebut sambil menaruh kakinya di bagian samping tubuh daripada 2 ekor domba tersebut. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan, ya, atau maaf, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami." Tidak ada satu amalan, ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari nahar, yaitu Idul Adha 10 Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah hewan kurban. Ya. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Nanti di hari kiamat hewan kurban tersebut akan datang menemui orang yang mengurbankannya dengan seluruh bagian tubuhnya seperti tanduknya, rambutnya, dan kukunya. Wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi, dan sungguh nanti darah yang menetes itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menetes atau sampai kepada tanah tempat di mana dia dikurbankan. Fatibu biha nafsan, maka hendaknya ketika berkurban itu lakukan dengan penuh kelapangan hati. Nah, lalu kepada siapa, ya, kesunahan kurban ini ditunjukkan? Jadi ada kriterianya. Artinya apakah semua orang disunahkan untuk melakukan kurban? Ya, apakah semua orang disunahkan untuk melakukan kurban? Ya, ini pertanyaannya. Kalau tidak semua kriterianya disunahkan untuk kurban, ulama menjelaskan bahwasannya saja yang biaya uang yang lebih daripada kebutuhan hidupnya, ya, dan juga kehidupan siapa saja yang ditanggung, ya, ada hari raya dan malamnya, ya, maka dia pada hari raya dan juga hari tasyrik yang 3 hari, maka dia untuk melakukan kurban. Ya, misalnya
misalnya ketika dia hidup bersama dengan istri kesalahan, misalnya misal ini misalnya, nah, ini contoh, dia butuhkan per hari itu jahitannya misalnya 50.000, maka lihat apakah kambing misalnya 2,5 atau 3 ya, misalnya 2.500.000 ya, dia memiliki uang 3 juta ya, 3 juta tadi sudah disebutkan dia membutuhkan 5.000 untuk makan ya, dan kebutuhannya dan juga kebutuhan dari maka ketika kita tahu hari Lebaran tanggal 10 hari raya 3 hari Tasyrik ada hari 50.000 kali 4 hari itu ada 2.500.000 ditambah 200.000 ada dikategorikan disunahkan untuk kurban ketika dia memiliki uang adalah 700.000 rupiah. Sedangkan dia misalnya di rekeningnya memiliki uang 7 juta. Maka ketika kondisinya seperti itu keuangannya, dia disunahkan untuk apa? Untuk melakukan kurban di 10 hari. Maaf, di hari ke-10 dari Dzulhijjah. Pak, juga dikarenakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat tasyriqi ya muaklin au ayat uklin. Tasyrik itu adalah hari bergembira dengan diisi dengan kegiatan makan minum. Di sini didapatkan 5 poin. Hari tasyrik itu ya, hari yaitu tanggal 11, 12 dan juga 13 pada bulan Zulhijjah. Nah, bila tidak memiliki tadi uang di 700 tadi ya, maka dia disunahkan untuk kurban. Tidak disunahkan. Lalu daripada kurban ini, Allah jelaskan di antaranya bahwasannya berkurban ini sebagai bentuk kita ungkapan bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Taala. Yang kedua adalah sebagai bentuk melapangkan, ya, menggembirakan keluarga ya, sebagai bentuk usaha kita menggembirakan keluarga. Ya. Nah, kalau kita nih di negara kita, masya Allah kan, kalau di Idul Adha apa ya, kan ketika sudah selesai dipotong ya, kan kegiatan tersebut menjadi begitu bisa untuk usaha kita menggembirakan keluarga kita dan fokusnya ini bisa kan korban ya, dan juga ini sebagai bentuk mengenang ya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, mengenang bentuk mengenang karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya Ismail ya. Jadi kita sebagai untuk mengenang Nabiullah Ibrahim itu dan melakukan korban mengorbankan kita, mengorbankan hewan eh, eh, kambing ya. Dan lain ya, berkurang ini
memiliki fadilah, ya, memiliki fadilah. Di antaranya ya eh, di antaranya apa namanya, dalam sebuah hadis ya disebutkan, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad ya dari Zaid ibn Arqam, para sahabat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa ini maksud daripada tujuan berkurban ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, sunat abikum Ibrahim, sebagai bentuk peneladanan sunnah ayah-ayah kalian Ibrahim. Ya, fama lana fiha ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagi kami, bagian kami itu apa daripada hewan kurban tersebut? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kulli sya'ratin minas sufi hasanah." Setiap helai rambut yang terdapat dari pada rambut hewan kurban tersebut adanya pahala. Jadi berapa banyak tuh orang ya pahalanya. Jadi setiap helai kita berkurban dengan kambing, ya sudah hitung sendiri berapa helai rambut yang ada di tersebut, ya sudah dong. Setiap pahalanya tadi dilipat gandakan 10 kali lipat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa falahu asyru amsalihha, siapa yang melakukan kebaikan maka dia dapat 10 kali lipatnya. Nah, ya mas, kalian para pendengar, waktu berkurban ini kapan? Waktu melakukan kurban, yaitu maksudnya di kurban yang secara khusus dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kapan masuk waktunya? Ya, masuk waktunya ini setelah terbit matahari dan selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha. Jadi kapan itu? Misal, ya, eh, terbit mataharinya jam 6, ya kita baru boleh melaksanakan sholat itu 15 menit setelah terbit matahari. Jadi nggak langsung terbit, langsung kita boleh. Tapi ditambah 5 menit kurang lebih. Atau lebih tepatnya 16 menit. Maaf, 16 menit. Ya, 16 menit. Nah, 16 menit itu baru masuk waktu diperbolehkan kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kurang lebih berapa menit kita untuk bisa menyelesaikan sholat Idul Adha? Paling minimal. Anak, anak rasa cukup 15 menit. Bahkan 10 menit itu sebetulnya juga cukup. Ya, atau 15 menit. Berarti 7.30 itu, sejak pukul 7.30 itu kita diperbolehkan untuk melakukan apa? Membeli hewan kurban. Nah, sampai kapan diperbolehkannya ya untuk melakukan kurban tersebut? Sampai hari akhir daripada hari tasyrik, sebelum benar matahari di hari akhir dari tasyrik. Jadi sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13, ya. Afdol waktunya kapan? Waktunya tadi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi di hari pertama, ya, hari pertama daripada sholat, maaf, di hari pertama pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu yang paling afdol dari. Jadi ada 4 hari kita tuh, tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, dari 4 hari ini yang paling afdol kapan untuk menyembelih hewan kurban? Di hari pertama, ya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
inna awwala nusukina fi yawmi hadza an nabda'a bi salati. Ya, sesungguhnya pertama kali daripada ibadah yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk memulai dengan sholat terlebih dahulu. Lalu kembali dari tempat kita melaksanakan sholat dan setelah itu menyembelih hewan kurban. Ya. Faman fa'ala dzalika faqad wafaqa sunnatana. Siapa yang melakukannya, maka dia telah menselaraskan dengan sunnah kami. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Nah, siapa yang melakukan justru sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha itu, maka dia telah terburu-buru dan hanya memberikan untuk keluarganya saja. Artinya yang dia sembelih itu bukan untuk Allah, bukan sebagai bentuk ibadah, akan tetapi sebagai bentuk dia pada keluarganya saja. Ya, jadi artinya nggak sah, tidak terhitung sebagai apa? Tidak terhitung sebagai melaksanakan berkurban, saya kurban di hari raya Idul Adha. Nah, kriteria seseorang yang berkurban ini, ya, itu selain tadi memiliki lapangan dari sisi hartanya tadi sudah dijelaskan. Nah, kriteria orangnya ini seperti apa juga yang boleh untuk berkurban. Yang pertama adalah maksudnya sunnah ini ditujukan kepada siapa? Ya, selain tadi yang disebutkan bahwasannya orang tersebut memiliki kelapangan hartanya tadi sudah dijelaskan bagaimana bentuknya. Selanjutnya adalah orang ini harus Islam. Lalu dia balik, dia juga sudah balik dan dia berakal dan dia memiliki kemampuan, ya. Dan hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban pada hari raya tersebut adalah unta, kalau ada di sini, ya, sapi, termasuk ke dalamnya juga adalah kerbau, ya, domba dan juga kambing. Jadi sebenarnya 3 aja sih, kambing masuk dalamnya domba, sapi masuk juga ke dalamnya kerbau, lalu juga unta. Nah, baik, sekarang kita masuk penjelasan tentang kriteria hewannya, ya. Kriteria hewan yang tadi sudah dijelaskan, kambingnya, terus juga sapinya, ya, dan juga untanya, misalnya seperti itu, ya. Kalau unta, ya ini sebentuk wawasan aja, ya. Siapa tahu juga ada yang punya duit yang banyak di sini, atau mau impor unta buat kurban, ya. Itu kata para ulama tidak boleh kurang daripada 5 tahun umurnya. Ya, 5 tahunnya itu sudah mulai masuk ke 6 tahun. Sudah masuk ke 6 tahun. Jadi bukan baru 5 tahun umur untanya. Ya. Nah, adapun pada sapi, termasuk juga kerbau, itu 2 tahun dan sudah mulai masuk 3 tahun. Ya, jadi kurang lebih ya 3 tahun. Kalau kita nih dari sudut pandang kita umurnya 3 tahun. Jadi sudah masuk umur 3 tahun. Ya. Nah, adapun pada hewan domba itu umurnya 1 tahun dan sudah masuk ke 2 tahun. Ya. Adapun pada kambing itu 2 tahun dan masuk ke 3 tahun. Masuk ke dalam ke umur 3 tahun. Ya. Nah, ini dapat yang dipilih oleh siapa? Imam Asy-Syafi'i. Nah, adapun di dalam mazhab Ahmad terdapat perbedaan di dalam masalah penetapan umur pada domba. Pada domba, ya, boleh berkurban dengan domba yang umurnya baru 6 bulan. Baru berapa? 6 bulan.
Maaf, dalam mazhab Syafi'i itu boleh berkurban dengan domba ya kurang dari 1 tahun ketika giginya sudah tanggal. Giginya sudah tanggal. Kalau bahasanya orang Jakarta tuh bahasa Jakarta disebut kupak, udah kupak ya, udah ganti ya. Nah, itu diperbolehkan. Jadi di dalam Syafi'i dan matematika terjadi perbedaan dalam penetapan apa namanya batas minimal domba yang bisa dikorbankan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu 1 tahun atau kurang, tetapi dia sudah tanggal kalau kurang dari 1 tahun atau sudah 1 tahun dan masuk ke dua, ada pun 2 tahun mau masuk ke 3 tahun. Sapi ya sama dengan kambing ya. Baik. Uh, Jadi hewan jadi hewan kurban yang disukai itu seperti apa? Pertama, yang paling disukai itu adalah dengan daging jelas ya. Yang dagingnya. Tapi kalau unta itu tidak berhubungan siri, jadi tidak gabungan. Tapi itu boleh untuk kurban gitu. Ya, tapi kalau dia kurbannya sendiri dengan unta atau sapi itu yang paling afdol. Ya, kalau tidak bisa berarti dia ini maaf, Ana ulangi lagi. Orang yang kurbannya dengan kambing sendiri dibanding dengan sapi atau unta yang barengan, patungan, itu mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang berkurban dengan kambing saja. Nah, dengan orang yang berkurban kambing atau dia beli sapi untuk sendiri saja, mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang dia berkurban sapi untuk dirinya saja. Jadi tidak patungan dengan yang orang lain, ya. Nah, lalu yang bagus itu kriteria seperti apa? Yang pertama yang dagingnya banyak. Lalu yang kedua adalah yang tanduknya kuat kokoh, ya. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Baihaqi, khairul udhiyatil kabsyul aqran. Sebaik-baiknya hewan sesembelihan itu ya adalah domba yang kokoh tanduknya. Yang ketiga adalah amlah. Amlah itu apa? Yang warna bulunya itu putih. Warna bulunya putih. Karena Nabi Muhammad SAW ketika berkurban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih. Ya. Nah, lalu kriteria atau hal yang menjadikan kita aib yang menjadikan kita tidak boleh berkorban dengan hewan tersebut. Yang pertama adalah aura ya, yang sudah mulai afan amya, yaitu yang sudah buta matanya, ya, amya. Lalu yang selanjutnya adalah al-arja, yaitu yang kakinya pincang, kakinya pincang, ya. Lalu yang selanjutnya ketiga adalah al-ajfa, yang sudah kambing ini kayak apa namanya, kalau kita nih kayak sudah gila, udah instingnya itu udah nggak bekerja, ya. Nah, itu jenis-jenis kambing atau hewan kurban yang seperti itu tidak diperbolehkan
untuk ya dikurbankan. Nah, adapun kriteria yang dimakruhkan sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Kalau yang tadi disebutkan hewan kurban tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Adapun yang dimakruhkan adalah ketika dia adanya semacam potongan ya, ya, atau bisa sampai juga hilang, tidak ada kupingnya sama sekali, ya, sama sekali nggak ada kupingnya, atau sebagian daripada kupingnya, atau patahnya tanduknya, ya, atau tidak adanya tanduknya sama sekali, ya, atau hilangnya gigi yang tidak hilangnya gigi pada kambing. Kesimpulannya gini, setiap aib yang ada pada hewan kurban, bila bisa memberikan pengaruh kepada daging, itu menjadikan aib tersebut sebagai aib penghalang untuk sahnya kurban, untuk diterimanya kurban. Tetapi kalau tidak memberikan pengaruh kepada daging, itu dikategorikan sebagai aib yang makruh, memakruhkan kita berkurban dengan hewan tersebut. Nah, misalnya tanduk nggak ada masalah, kambing itu atau tidak memiliki tanduk itu tidak ada masalah, ya, tidak memberikan dampak kepada apa dagingnya. Tapi kalau udah hilang akalnya, insting dia untuk makan, insting dia untuk bertahan hidup, insting dia mengenali bahaya yang ada di sekelilingnya, itu bisa memberikan pengaruh kepada apa? Kepada dagingnya, ya. Jadi dia udah bingung mana yang harus dimakan, dia nggak tahu tuh, sudah pikun lah kalau bahasa kita nih. Nah, itu tidak diperbolehkan kita untuk apa? Untuk berkurban, ya, dengan hewan tersebut. Nah, juga di antara, oh tadi ini agak kelewat, di antara apa namanya yang diperbolehkan atau yang paling awal, ya, berkurban itu adalah dengan pejantan, berbeda zakat. Kalau zakat hewan yang afdolnya itu dengan betina. Kenapa hikmahnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau bantu untuk menjelaskan? Kalau zakatnya, kalau kurban pejantan. Kalau zakat hewan ternak, afdolnya yang dikeluarkan betina. Diberikan kepada mustahik zakatnya itu betina yang dikasih. Kalau berkurban, pejantan. Nah, kenapa bisa begitu? Kata para ulama. Begini penjelasannya. Karena ketika berkurban ini tujuannya apa? Dapat daging. Nah, biasanya daging yang lebih banyak itu ada di pejantan. Nah, adapun kalau akikah ya sama, karena tujuannya daging, bagi-bagi daging. Sedangkan zakat ini tujuannya apa? Untuk mengeluarkan orang Islam dari kemiskinan menjadi orang yang bisa berzakat atau memiliki kelapangan dari sisi hartanya. Nah, yang memungkinkan untuk berkembang daripada pejantan dan betina ini yang mana? Ya betina. Karena nanti dia bisa apa? Hamil. Hamil nanti punya anak. Nah, dia makin berkembang eh, asetnya dia daripada hewan ternaknya. Nah, kalau pejantan kan emang bisa bunting, nggak bisa kan? Ya udah dikasih satu ya satu aja, nggak bakal bisa jadi tambah, bisa jadi tiga, bisa jadi empat, nggak, udah satu ya satu sudah. Kalau dia punya betina, satu bisa jadi tiga, bisa jadi seterusnya, ya. Oke, baik.
Nah, eh, apakah disyaratkan seseorang, ya, atau maaf sebelum itu, syarat orang yang menyembelih itu kriterianya apa? Ini kita bicara tadi udah orang yang berkorban, sudah. Kriteria hewannya sudah, ya. Aib yang menjadikan korban itu tidak sah sudah kita bahas. Aib yang menjadikan hewan kurban itu makruh untuk dikurbankan sudah, ya. Sekarang kita bicara orang yang berkurbannya atau yang menyembelihnya, yang mengeksekusi kurban tersebut itu kriteria seperti apa? Yang pertama adalah dia harus orang Islam. Diperbolehkan untuk melakukan penyembelihannya orang Nasara, orang Kristen atau orang Yahudi, ahlul kitab. Tetapi untuk yang kedua tadi lebih baik dihindari, lebih baik dihindari, ya. Lalu yang kedua adalah selanjutnya jangan menyembelihnya tujuannya untuk selain Allah, untuk selain Allah atau menyebutkan nama selain Allah, ya misalnya untuk berhala atau yang lain sebagainya. Maka itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, apakah diharuskan menyebut bismillah ketika menyembelih? Diharuskan nggak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Ada dalam ayat apa dan akanlah daripada apa yang disebutkan nama Allah. Artinya seperti mewajibkan. Tetapi di dalam hadis diriwayatkan Bukhari, Sayyidah Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan, ya, hadiah hewan kurban dari orang Badui, dan beliau itu ketika itu ragu-ragu ini nyebut nama Allah gak ketika menyembelihnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya, Bismillah, ya, dan itu sudah menggantikan daripada Bismillah yang mereka lupa ucapkan bila lupa, ya, ketika mereka menyembelih. Jadi maka disebutkan syaratnya orang yang menyembelih itu apa? Orang Islam. Terlepas dia mengucapkan Bismillah atau tidak mengucapkan Bismillah itu nggak jadi soal. Yang penting dia Muslim, sah kurbannya atau sah sembelihannya. Tetapi afdolnya hendaknya mengucapkan Bismillah. Karena kenapa? Sebagian ulama mengatakan wajib mengucapkan Bismillah ketika menyembelih hewan kurban supaya keluar dari perbedaan pendapat. Maka dari itu di dalam sebuah kaidah diingat-ingat, khurujun minal khilaf mustahab, keluar daripada perbedaan pendapat ulama itu adalah hal yang sangat mustahil. Tadi kayak tadi, misalnya kita akan berpandangan atau mengikuti pendapat yang tidak diwajibkan untuk Bismillah, mengucapkan Bismillah ketika menyembelih hewan kurban. Ya, kalau kita mengucapkan Bismillah, hewan kurban ini jadi sah nggak atau boleh nggak hewan tersebut untuk dikonsumsi oleh seluruh kaum muslimin? Boleh. Tetapi kalau misalnya kita tidak mengucapkan bismillah, bolehnya untuk kita aja dan orang-orang yang sama pendapat atau yang mengikuti pendapat yang sama dengan kita. Akhirnya ada semacam perbedaan jadinya. Nah, mengambil pendapat yang menjadikan seseorang ini bersepakat itu jauh lebih apa? Disukai, ya. Baik. Selanjutnya, ya, eh, ya,
terakhir ada ada orang yang membeli. Ya, yang pertama ya, di antara orang yang mau berkurban hendaknya ditekankan, dianjurkan, tidak diwajibkan untuk tidak mencukur rambutnya dan menggunting kukunya ketika sudah berkeinginan untuk melakukan kurban. Sekali lagi diperhatikan ketika berkeinginan. Artinya misalnya orang ketika sebelum Zulhijjah ini nggak ada keinginan untuk berkurban, kayaknya nggak ada kurban deh, saya nggak kurban deh tahun ini karena punya uang. Tiba-tiba tanggal 3, tanggal 4 Zulhijjah dia punya rezeki untuk bisa kurban. Baru setelah itu apa? Oh, ini berarti saya bisa kurban. Saya mau kurban. Mau kurban, sunnah kurban. Ya. Berarti dari tanggal berapa dia punya keinginan untuk berkurban? Tanggal 3 atau tanggal 4. Sejak tanggal 3 atau tanggal 4 tersebutlah dia disunnah untuk tidak mencukur rambutnya dan menggunting kukunya. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kan indahu dhabhun yuridu an yadbahahu. Siapa ia saja yang memiliki hewan sesembelihan dan ingin kurban dengannya, Rasulullah mengkaitkan sunnah tersebut dengan apa? Keinginan untuk kurban. Fara'a hilal dzulhijjah, lalu dia melihat bulan dzulhijjah. Ini baik dia sebelum atau sesudahnya. Fala yamassa min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an. Hendaknya dia jangan untuk apa? Menggunting rambutnya dan kukunya sampai dia berkurban, sampai disembelih hewan kurban. Dan juga yang diantara yang disukai ketika berkurban itu adalah apa? Hendaknya yang mengeksekusinya sendiri, pemilik hewan kurbannya sendiri. Maksudnya pembelinya itu pemilik hewan kurbannya sendiri. Dan juga yang disukai adalah hendaknya yang berkurban ini seorang Muslim, bukan orang Nasrani atau orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Ya. Dan juga yang disunahkan, disukai ketika berkurban ini, menyembelih, ya, adalah dengan menggunakan pisau yang tajam dan dilakukannya dalam satu kali apa penyembelihan, dalam artinya tidak perlu sampai apa kayak diulang-ulang seperti itu, ya. Jadi saking tajamnya itu cukup ditekan sedikit saja itu sudah apa menyembelih atau memutus semua bagian yang wajib untuk diputus. Dan juga di antara yang disunahkan atau disukai ketika berkorban adalah ketika berkorban itu menghadap orang yang menyembelihnya. Ya. Dan juga di antara yang disukai adalah membaringkan hewan kurbannya itu di atas bagian kiri tubuhnya. Membaringkan kurbannya di atas bagian kiri tubuhnya. Dan juga mengucapkan bismillah paling sedikitnya. Dan lagi bila mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan lebih disukai lagi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, akbar, ya. Dan juga disukai berdoa setelahnya, ya. Dan juga disukai untuk mengambil sepertiga dari hewan kurbannya. Nah, tadi sempat disingkan. Kalau ada seseorang mengatakan, saya akan korban, atau saya akan menjadikan ini sebagai hewan kurban saya jadi wajib. Tapi ketika dia mengatakan, saya akan membeli, saya akan melakukan sunnah membeli atau melakukan sunnah kurban, baru menjadi sunnah hewan kurbannya. Nah, di sini dua kondisi ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Konsekuensinya apa? Yang kurbannya menjadi wajib, dia tidak boleh untuk mengambil sedikit pun dari dagingnya. Seluruh dagingnya diharuskan untuk apa? Untuk diberikan, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Adapun kalau hewan kurbannya itu sunnah, maka
dia boleh untuk mengambil sepertiga atau sebagian, ya tidak boleh lebih dari sepertiga daripada hewan kurban. Ya kalau sunnah itu disunahkannya adalah sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin, seperti duanya untuk dihadiahkan, sepertiganya yang ketiga untuk siapa? Untuk orang yang berkurban. Ya, itu dia. Baik, sampai sini dulu. Masih banyak betulnya pembahasan masalah fikih kurban ini. Kita cukupkan dulu, tapi sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk materinya ya. Jadi alhamdulillah ternyata ada beberapa hal yang baru, terutama saya pribadi ketahui gitu ya, terutama dalam hal akad gitu ya, sehingga bisa menjadi wajib jatuhnya karena akad di awal gitu ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada Ustaz semua dalam hal ilmu, usia dan kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand apabila ingin bertanya langsung ataupun eh, ditulis di kolom komentar begitu. Saya Ustaz, nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan eh, di apa namanya di kolom komentar. Di sini Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, adakah bacaan atau doa khusus gitu sebelum, ketika, dan sesudah menyembelih hewan kurban gitu. Syukran Ustadz. Untuk Ustadz, nampaknya mohon maaf putus-putus ya. doa setelah Oh, ini ya. halo, sekarang gimana? Sekarang Sekarang gimana? alhamdulillah udah lancar Ustadz. Oke. Wallah alam, sepanjang sepengetahuan Nana tidak ada. Jadi Ana nggak, ataupun juga nih nggak tahu. Tapi sepanjang pengetahuan Ana nggak ada. Sepanjang pengetahuan Ana hanya membaca Bismillah saja ketika berkurban. Bismillah wallahu akbar, itu bacaan khususnya. Dan juga berdoa, tetapi tidak, sepanjang sepengetahuan Ana juga tidak ada bacaan khususnya setelah berkurbannya. Ya, wallahu alam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi. Ini, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita titipkan hewan kurban ke pelapis masjid, kalau kita titipkan hewan kurban ke pelapis masjid, boleh kulit, kaki, dan kepalanya untuk panitia atau bagaimana? Ah, boleh kulit, kaki, atau kepala untuk panitia, boleh nggak? Kalau panitianya orang yang berhak untuk menerima, boleh. Atau itu sebagai bagian dari hadiah. Tapi nggak bisa untuk panitia semua, dibagikan secara merata. Masa panitia semua? Kayak gitu. Ya. Kalau panitianya memang orang yang boleh berhak atau bagian dari hadiah, nggak ada masalah. Tapi seperti kayak mewajibkan atau menjadikan seperti bayaran yang biasa banyak dilakukan sekarang. Di Jakarta tuh suka ada begitu. Jagalnya itu, misalnya saya mau dibayar per hewannya itu sekian plus kepalanya. Nah itu nggak boleh tuh plus kepalanya. Kalau dengan sekian itu boleh. Nah, kalau hanya sekedar memberikan hadiah tidak ada masalah.
Nah, lalu bagaimana baiknya? Sebagian ulama memperbolehkan untuk menjual bagian hewan kurban lalu diinfakkan. Nah, itu jadi itu diantaranya juga seperti itu. Baiknya dijual mengikuti pendapat tersebut lalu diinfakkan hasil penjualannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi syukran jazakumullah khair Ustaz. Eh, dan nampaknya apabila kita melihat waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 gitu ya. Jadi kita akhiri sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini dan kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Namun sebelumnya mohon izin Ustaz sebelum ditutup untuk dapat memimpin doa kesempatan kali ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Faris Baswedan yang telah menyampaikan materi pada hari ini mengenai fikih kurban. Dan juga terima kasih kepada PC Al-Irsyad dan Song Mirza yang terus memberikan dukungan dan kontribusi agar kegiatan majelis subuh ini tetap berlangsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Sama